Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat video yang berikut sebelum kita lanjut. Dan pastikan tekan tombol like dengan tombol subscribe. Dan yang penting, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Lho bunyi-bunyi ngubrak ngubrak kuwi lho Mas. Kecelakaan tadi, ternyata salah di jalan. Siapa Mbak? Siapa yang salah? Yang marah-marah? Orang ini. Terus adiknya mana loh Mbak? Ya Allah. Wis ngalih nak pinggir jalan, wonge mau nak teka embong. Wong-wong iki lho droi kabeh lho, ana pertunjukan. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Dari berbagai macam suku, berbagai macam pulau ini kami sudah bersatu nih Pak. Masih banyak yang mau datang, saya bilang jangan. Ini kami perwakilan saja, karena kami menghargai. Tapi tolong, kami minta saudara-saudara kami berpesan melalui saya sebagai ketua umum, agar aparat kepolisian berlaku adil di situ. Pelaku-pelaku tadi malam yang lakukan penyerangan itu untuk sesegera mungkin ditangkap dan diproses. Oke, baik. Saya selaku ketua umum Kepir Persaudaraan Timur Raya, hari ini sengaja saya undang saudara-saudara hadir di sini. Yang tentunya yang pertama, semalam terkait kejadian tadi malam itu sudah menyangkut sara. Satu, yang kedua, kita mau minta keadilan di sini. Ya. Karena tadi saya dapat informasi dari aparat melalui saudara tadi baru 2 orang mungkin, 1 orang atau 2 orang. Sedangkan pelaku semalam pengeroyokan itu banyak. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang ada di video tadi ya.
ada beberapa orang yang sedang sholat di dalam atau di jalur jalan umum. Nah, saudara dalam Tuhan, sepertinya sih mengganggu orang yang melintasi jalan itu. Ya, seharusnya mereka sholat di dalam musola atau di dalam masjid atau di rumah mereka. Saya rasa tidak harus di jalan juga ya. Nah, soal mereka sholat di jalan, kita tidak punya urusan tentang itu. Ya, ada dinas perhubungan yang berurusan dengan mereka. Namun saudaraku dalam Tuhan, kadangkala saya berpikir, kenapa sih ya banyak orang di luar sana sholat di jalan tidak dipersoalkan, sementara orang yang ibadah di dalam rumah malah diganggu dalam Tuhan, seperti beberapa waktu lalu di mana viral di media sosial ya, mahasiswa-mahasiswi Katolik yang ibadah rosario ya diganggu atau dibubarkan oleh sekelompok orang. Nah, saudara dalam Tuhan, harusnya orang yang ibadah di dalam rumah tidak diganggu saudara dalam Tuhan. Apalagi kalau mereka ibadah di dalam gereja, harusnya ya, tidak boleh diganggu gitu loh. Apalagi ibadah Kristen ini atau ibadah Katolik sebenarnya tidak mengganggu suasana biasanya ya, terutama tidak menggunakan pembesar suara seperti toa. Apalagi kemarin itu kita dengar ya, mahasiswa-mahasiswi Katolik ini ibadah di dalam rumah ya, saya rasa tidak mengganggu tetangga gitu loh ya. Apa sih salahnya kalaupun ya orang-orang ini yang tidak senang dengan ibadah Katolik ini ya, biarkan dulu mereka beribadah, biar mereka selesai ibadah baru sampaikan apa yang kamu tidak inginkan dari mereka, apa yang menjadi persoalanmu ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin mereka tidak senangi dengan Kristen atau Katolik, apa salahnya dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin saudara dalam Tuhan, bukan dengan emosi ya. Dan pembubaran ibadah baik di Kristen maupun di Katolik ini udah sering terjadi sebenarnya ya, bukan hanya sekali dua kali, tetapi udah sering terjadi, dimana kita mungkin melihat, merasakan, dan paling tidak kita lihat di media ya, bagaimana gereja mengalami penolakan, bagaimana gereja diintimidasi, bagaimana jemaat-jemaat gereja yang sedang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, kadangkala kita dengar mereka diganggu atau dibubarkan ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, sebenarnya apa sih salah orang Kristen atau Katolik ketika mereka beribadah di dalam rumah ibadah mereka atau di rumah mereka? Letak kesalahannya di mana gitu loh ya. Saya rasa tidak ada ya. Jadi dalam hal ini ya, alangkah lebih baiknya kalau kita sama-sama saling menghargai ya. Ketika di video tadi kita melihat ada orang yang sholat di jalan umum ya, di jalan raya ya. Bagi saya itu ya silahkan saja ya. Soal mengganggu tidaknya ya, itu ada dinas perhubungan yang memantau hal itu gitu loh ya. Dan bagi saya itu tidak menjadi persoalan ya, itu kan urusan mereka, mau ibadah di mana ya silahkan gitu loh ya. Dan harapan kami juga sebagai orang Kristen atau Katolik, harusnya kami diperlakukan seperti itu. Kalau kami ibadah di rumah kami masing-masing, ibadah di tempat ibadah kami di gereja, jangan diganggu gitu loh ya. Jangan kemudian ya ibadah Kristen ini dibubarin gitu loh ya, tidak baik. Sekali lagi, alangkah lebih baiknya
kalau kita sama-sama saling menghargai satu dengan yang lain. Selalu saya sampaikan bahwa ya, kita tidak bisa pungkiri kalau di negeri tercinta kita ini, di Indonesia ini, ya, ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Dan antara agama yang satu dengan yang lain ya berbeda pastinya gitu loh. Ya, terutama perbedaan keyakinan, perbedaan iman, perbedaan sesembahan, ya, perbedaan cara berpakaian dan perbedaan lainnya. Dan juga bukan hanya dalam hal agama ada perbedaan. Ya. Di Indonesia ini kita kaya dengan perbedaan bahasa, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan perbedaan lainnya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap rukun, bagaimana kita bisa tetap damai satu dengan yang lain, ya, di atas perbedaan yang ada, ya, ketika kita saling menghargai, ketika kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana kita bisa menghormati, menghargai satu dengan yang lain, ya, ketika kita mengedepankan toleransi, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita memulai dari diri kita untuk hidup toleransi satu dengan yang lain. Mari kita memulai dari diri kita untuk menghargai orang lain, ya, sehingga kita sama-sama damai, kita sama-sama sukacita, dan kebahagiaan menjadi bagian kita, menjadi milik kita bersama. Saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.